pasti akan terjadi kalau nuklir tidak bisa lagi menghitung seberapa besar dampak kerusakannya. Perang darat masih dengan roket, masih dengan senjata perang darat yang besar. Iran juga sedang menghitung kalau menyerang Israel harus sampai hancur. Jangan sampai Israel memukul balik. Uji senjata, pamer senjata, juga pamer kekuatan militer untuk daya gertak. Sebetulnya ladang arsenal, tempat gudang senjatanya, penyimpanan gudang senjata Amerika. Israel itu Machiavellis gitu, menggunakan segala cara untuk melakukan pembunuhan politik. Israel itu melakukan pembunuhan politik itu modus kepada Iran. Israel ya mempermarukan Iran. Ketika Iran mau membalas, Iran tahan diri dong. Yang harus menahan diri kan Israel. Setelah dihabiskannya Irak, setelah Saddam dihancurkan, setelah Libya, Gaddafi ditumbangkan. Nah sekarang Amerika mau apa lagi ke Iran? Iran menjadi musuh bersama, ini keliru. Harusnya Israel yang menjadi musuh bersama. Kalau betul suara warga seperti itu, kan mereka bagian dari kejahatan. Apakah betul hati nurani mereka sudah mati? Saya ragu. Itikat baik warga Israel, konflik Iran-Israel. Yang berbahaya adalah transisi dari Jokowi ke Prabowo ini. Nanti kalau ini sampai level misalnya dolar naik tidak terkendali di atas 20.000, menakutkan bagi saya. Ini sebetulnya ketegangan yang berubah menjadi konflik ini kan sudah 10 bulan. Akar persoalannya, akar masalahnya, root cause-nya disebabkan oleh Israel yang menjajah Palestina. Kolonialisme Israel terhadap Palestina itu dengan segala langkah okupasinya, segala langkah perluasan wilayahnya, segala langkah genosida dan mengempur dengan alasan mengempur Hamas, tapi yang hancur hampir 187.000 sudah tewas warga Israel, warga sipil, ibu-ibu, anak-anak, dan orang yang tidak bersenjata. Jadi ini sebuah situasi di mana kita melihat sebuah konstruksi persoalannya, bahwa intinya itu adalah yang membuat
masalah yang menimbulkan ketidakstabilan itu kan sebetulnya Israel, gitu loh. Israel, Zionisme Israel inilah yang memutarbalikkan fakta sekarang ini, memutarbalikkan keadaan, seolah-olah dia dalam menjadi biang yang diserang, kan gitu. Dia menjadi korban yang diserang sekelilingnya. Nah ini berbahaya, ini narasi seperti ini gitu yang dikembangkan Barat, dilakukan Israel cara licik ya seperti ini, menurut saya ini selalu gitu dilakukan untuk dia seolah-olah menjadi korban serangan 7 Oktober, korban diserang Hizbullah, korban diserang Iran, korban semuanya korban. Nah narasi ini yang harus kita tepis, kita jangan terkecoh gitu loh. Ini cara-cara Israel yang licik yang selalu mengkonstruksikan masalahnya itu penyakitnya ada di orang lain, bukan di dia gitu. Penyakitnya bukan di Zionisme Israel yang menggempur habis Gaza dengan genosida, mengorbankan warga sedemikian banyak. Tentunya ini menjadi panggilan manusiawi, panggilan kemanusiaan bagi sekeliling siapapun juga. Negara yang tidak berdaya, negara yang butuh bantuan, dia kan tidak bisa. Palestina tidak bisa minta bantuan siapa? Dia harus minta bantuan siapa? Ya orang-orang yang dekat itu ada Iran, ada Lebanon, ada Hizbullah, ada Yaman, ada Houthi yang membantu mendorong warga Palestina mengurangi bebannya. Nah ini yang kita harus lihat konstruksinya seperti ini gitu loh. Jadi jangan kita terjebak dengan tipu daya Israel lagi. Tipu daya dia seolah-olah orang lain yang ingin menyerang dia. Ini semuanya adalah perbuatan dia dan orang lain bereaksi terhadap perbuatan Israel yang demikian kejam. Itu. Nah, Israel bisa bertahan. Itu sebetulnya hanya dua, Mas. Disuplai senjata dari Amerika, disuplai hak veto, disuplai oleh suara veto Amerika Serikat. Disuplai senjata Amerika Serikat, disuplai senjata Barat, disuplai senjata oleh Inggris, Prancis, Rumania juga gede. Itu yang mensuplai senjata. Dan dia disenjata di PBB disuplai oleh hak vetonya AS bahkan. Sudah puluhan kali Israel dilindungi oleh itu. Nah, situasinya kayak gitu. Situasi ini menurut saya menimbulkan ketidakadilan dan kita diberikan fakta sebetulnya. Kita harus berani melihat bahwa konstruksi perspektif kita melihat keadaan ini harus seperti itu tadi Mas Alfa. Oke, Pak Ple, pekan lalu Turki mengancam menyerang Israel dengan tujuan melindungi Palestina. Nah, pekan ini giliran Iran yang siap menyerang Israel. Nah, sebagai hukuman atas Israel di Iran, atas aksi Israel di Iran. Nah, di mata Pak Ple ini, apakah sih apa nih perbedaan motif ancaman ke Israel antara Iran dan Turki ini? Apakah berdampak pada aksi di medan tempur antara Turki dan Iran? Ya, terima kasih. Menurut saya dua saudara ini, Turki dan Iran, sebetulnya tujuannya sama kan? Merasa terpanggil dengan penderitaan yang dialami oleh warga Palestina kan. Penderitaan itu yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan tragedi kemanusiaan yang di luar nalar sehat kita bisa terima. Nah, Turki pun melihat ini. Gitu. Turki melihat ini karena kondisi seolah-olah tidak tertolong. Amerika begitu berpihak kepada Israel, Barat begitu berpihak kepada Israel, terus kepada siapa lagi Palestina ini minta bantuan? Ya, Turki tentunya terpanggil secara persaudaraan untuk melihat ada negara yang tertindas, yang terjajah, ini untuk bisa dibantu gitu. Dia juga mengancam karena penderitaan warga Palestina udah di luar batas yang bisa diterima akal sehat. Begitu juga dengan Iran ya. Iran itu kan sebetulnya kemarin
dipancing untuk terlibat. Iran terlibat, Amerika terlibat, kan gitu. Nanti masuknya begitu karena Amerika Serikat akan berada di belakang Israel. Apapun alasan Israel, apapun kesalahan yang dilakukan Israel, impunitas itu tetap diberikan. Imunitas dan impunitas terhadap Israel itu selalu diberikan. Nah, inilah yang bereaksi. Negara-negara mulai dari Hamas bereaksi keras, muncul sebagai pejuang kemerdekaan melawan Israel dengan intifada dari batu, sekarang dengan lontaran granat, roket, dan sehingga sampai bertemu dengan kekuatan besar seperti Turki dan Iran. Ini kan sebetulnya pembelaan terhadap yang tidak berdaya, negara yang terjajah gitu. Perspektif itu yang harus kita pulihkan lagi gitu. Kita jangan terseret oleh tipu daya Israel seolah-olah perang ini didorong oleh Iran yang agresor atau Lebanon yang agresor gitu. Atau Turki yang ingin perang, tidak. Ini semuanya dipancing oleh tindakan Israel. Israel ini sebagai negara kuasi, kalau menurut saya pura-pura jadi negara besar, sebetulnya ladang arsenal, tempat gudang senjatanya, penyimpanan gudang senjata Amerika di situ untuk melawan semua negara di situ kan. Melawan Hizbullah, melawan Iran, melawan Lebanon, melawan Hamas pun dengan senjata dari Amerika. Tidak lebih tidak bukan Israel saat ini adalah pemerintahan yang menegakkan menjadi hanya sekedar gudang senjata, mesin pembunuh, maniak yang untuk melakukan pembunuhan dengan perlindungan-perlindungan segala hak yang dimilikinya gitu, dan perlindungan negara besar seperti Amerika Serikat. Jadi itu konstruksinya gitu loh, Mas. Ya. Oke, Pak Play, melihat Israel yang dikeroyok dan Amerika Serikat sebagai sponsor utama Israel langsung bergerak nih Pak Play. Selain mengirim kapal induk dan 4.000 tentara ke Timur Tengah, Amerika Serikat juga melobi Liga Arab agar menahan Iran. Nah, menurut analisis Pak Play nih, saat Iran menyerang Israel, apakah Amerika akan langsung masuk ke Iran? Seperti Perang Teluk 1991, Amerika masuk ke Kuwait, mengusir pasukan Saddam Hussein dan berlanjut masuk Irak dan menguasai Irak. Dan kalau melawan Iran seperti apa nih perhitungan Amerika, Pak Play? Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ini menarik. Jadi saya kembali lagi, ini hukum bicara dengan soal Israel ya. Israel sudah menembak Ismail Haniyah di Tehran, mempermarukan Iran, menyerang konsulat Iran di Damaskus, dan melakukan pembunuhan politik terhadap tokoh-tokoh Iran. Tapi ketika Iran mau membalas, masa dunia tidak adil terus bilang, Iran tahan diri dong. Itu kan, itu juga buat saya lucu gitu. Ini yang berperang siapa, yang menyerang siapa, saat orang diserang sedemikian rupa, kita harus terima gitu. Irannya tuh harus terima, oh saya harus menahan diri, tidak bisa lah, yang harus menahan diri kan Israel sekarang. Adakah dunia menekan Israel untuk bisa menahan diri, membebaskan, menghentikan genosidanya itu, ikuti keputusan ICJ? Kan tidak. Ini adalah tipu daya seperti pada waktu menghadapi perang Ukraina-Rusia. Saat perang Ukraina-Rusia, jalan keluarnya cuma satu, Mas. Waktu itu. Berikan senjata sebanyak-banyaknya kepada Ukraina, kalahkan Rusia. Kan begitu. Ini resep yang sama akan disampaikan juga nanti. Israel akan dipasok senjata sebanyak-banyaknya oleh semua negara, kalahkan Iran. Sama resepnya gitu. Jadi kita sudah bangkrut moralnya untuk melihat tatanan ini menjadi sebuah tatanan yang adil. Ini ketidakadilan yang
terus dipaksakan ketidakadilan yang dihidupkan gitu dengan cara yang munafik, melempar persoalan, melempar penderitaan ini pada seolah-olah pada Israel, padahal Israel adalah biang penyebab dari kulprit dari semua masalah ini terjadi kan. Semua negara bereaksi, lucunya disuruh menahan diri. Tapi ketika Israel tidak mematuhi keputusan ICJ, tidak mematuhi keputusan yang ada, tidak mematuhi hukum internasional, tidak ada yang bertindak. Ini bagaimana gitu. Jadi kesulitan kita adalah konflik ini akan muncul, eskalasi ini akan berjalan sendiri dengan adjustment yang ada, dan magnitude dari konflik ini akan cukup besar ya, cukup besar dampaknya, baik untuk tentara yang mungkin tewas ya, ataupun rakyat yang terimbas collateral damage itu, tapi juga dampak dari suplai energi, dampak dari harga minyak yang akan naik, dampak dari saham yang sudah digeruskan berapa hari ini, saham di Nasdaq, di Tokyo, di Hong Kong, sampai hampir semua itu crash. Sudah kelihatan indikasi ekonomi terpengaruh, ekonomi dunia. Nah, kita lebih berbahaya lagi, ada fase di mana kesulitan kita untuk membayar utang, misalnya cicilan utang tahun depan. Kalau krisis itu sampai berat, pertumbuhan kita terhambat karena krisis konflik Iran-Israel atau eskalasi di Timur Tengah ini, yang berbahaya adalah transisi pemerintah kita dari Pak Prabowo dari Jokowi ke Prabowo ini. Ini bisa berdampak gitu loh. Bisa berdampak yang kita belum sadar saatnya sekarang ini, tapi nanti kalau ini sampai level misalnya dolar naik tidak terkendali di atas 20.000, itu menjadi sesuatu sekali kan dampak domestiknya gitu. Jadi eskalasi ini ya harus dibantu, caranya diredam bersama-sama. Gitu. Jangan menempatkan Israel seperti di atas angin, sementara yang lain harus mengikuti Israel. Nah ini ada pembelokan tipu daya yang dilakukan, caranya seperti itu, seolah-olah Israel yang menjadi korban, seolah-olah Iran yang atau Hizbullah atau Beirut atau Houthi ini yang menjadi penyebab. Oke, oke Pak Play, menurut laporan intelijen berbagai negara anggota NATO, saat ini Iran telah memiliki senjata nuklir nih Pak Play. Begitu juga Israel, adalah negara nuklir dengan jumlah hulu ledak nuklir 75 hingga 200 unit hulu ledak. Nah, berdasarkan ranking militer Global Firepower atau GFP, militer Iran ini di atas Israel nih Pak Play. Iran di ranking 14, sedangkan Israel di ranking 17. Nah, sama-sama punya nuklir, dan akan seperti apa nih perang Iran dan Israel? Tetap dimulai perang darat dan udara dulu, atau situasi seperti apa nih yang membuat salah satunya memencet tombol senjata nuklir, Pak Play? Jadi kalau saya masih yakini tidak akan menggunakan last resort senjata nuklir itu. Dia perang darat, masih dengan roket, masih dengan senjata yang masih bisa dihitung dampak kerusakannya. Kalau sudah dengan nuklir, kita dunia sudah tidak bisa lagi menghitung seberapa besar dampak kerusakannya, dampak pengaruhnya, dampak luasnya penderitaan yang dilakukan. Jadi kendali perang ini adalah, proksi perang ini akan masih dalam kapasitas ukuran perang darat yang besar dengan senjata konvensional yang ada, sehingga bom-bom yang mungkin tidak hanya MK80 seberat 900 kilo itu saja, tapi sudah misalnya dengan fosfor, gitu, bom fosfor, tapi belum sampai ke penggunaan hulu ledak itu. Karena satu hulu ledak, satu jarak ini akan berakibat pada negara lain. Tentunya
kegilaan itu belum sampai itu, gitu loh Mas Alfa ya. Oke, Pak Play, serangan ke Israel diperintahkan langsung oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Presiden Iran pun menurut media Iran menyebut serangan ke Israel adalah hukuman bagi pembunuh tamu negara Iran. Nah, kalau pemimpin tertinggi Iran dan Presiden Iran sudah berbicara nih, Pak Play, aksi militer Iran ke Israel pasti terjadi ya, Pak Play? Atau akan seperti apa skenario serangan ke Iran ke Israel, Pak Play? Ya, serangan pasti akan terjadi dan akan dilakukan. Cuman kan tentunya mereka punya strategi, punya target, punya hitungan militer ya, hitungan taktis kapan dilakukan serangan itu seperti waktu penembakan dengan misil kepada Haniyeh juga dilakukan pukul 2 malam kan, itu ada kalkulasi intelijen tersendiri. Nah, tentunya ini pun akan dilakukan seperti itu. Tapi tentunya saya yakin Iran juga sedang menghitung kalau menyerang Israel harus sampai hancur. Jangan sampai Israel punya kemampuan untuk memukul balik. Gitu. Kalau ada kemampuan memukul balik dengan suplai senjata dari AS, dari Inggris, dari Eropa lainnya, negara barat lainnya, tentunya ini akan meningkatkan skala itu. Jadi magnitude skala ini akan besar atau tidak, itu keterlibatan negara-negara besar yang menyuplai, memasok senjata, beragam senjata dipasok ke Israel untuk dicobakan, diuji cobakan melawan Iran. Gitu. Ini selain uji senjata, itu sebatas serangan ini mungkin dilakukan untuk uji senjata, pamer senjata, juga pamer kekuatan militer untuk daya gertak. Gitu. Oke, Pak Play, reaksi Israel cukup mengejutkan nih Pak Play. Bukannya menunggu serangan Iran, tapi Israel langsung menyerang Iran lebih dulu. Media Israel memberitakan bahwa Netanyahu bergerak paralel, menyerang balik atau menyerang lebih dulu nih Pak Play. Nah, menurut analisis Pak Play nih, opsi mana yang akan diambil oleh Israel dalam menghadapi Iran ini, Pak Play? Ya, tentunya sasaran yang paling empuk, paling mudah dihitung oleh Israel lemah kan dari Houthi, di situ juga Hezbollah yang di utara di Lebanon atau di bagian selatan Lebanonnya gitu. Itu akan menjadi entry point-nya dia. Setelah itu kan semua terlibat itu. Kalau terbakar penyerangan terhadap Hezbollah maupun Houthi, Iran pasti akan ikut kan? Terpancing ini pasti bergeser. Nah, itu akan membesar aja seperti kebakaran hutan gitu, di satu tempat akan terbakar semua dan semuanya akan merambat ke pinggiran itu. Jadi pasti dia akan menggunakan titik terlemah dulu sehingga ada semangat bahwa kemenangan di depan mata dia sehingga dia berani menindaklanjuti itu. Oke, Pak Play, di tengah keganasan pemerintahan Israel menyerang Palestina dan melawan Turki, Iran, Yaman, dan Lebanon, ternyata terbalik nih dengan gambaran rakyat Israel sendiri. Media Israel mengatakan bahwa rakyat Israel pasrah diserang, menyiapkan bunker, dan hidup dalam ketegangan. Nah, menurut analisis Pak Play nih, mengapa rakyat Israel diam meski takut perang? Mengapa rakyat Israel juga takut tak melawan Netanyahu nih? Dan apakah rakyat Israel takut kepada Netanyahu? Atau justru rakyat Israel mendukung Netanyahu? Pak Play. Iya, jadi dari polling itu memang lucu ini. Warga Israel sendiri ingin Sandra dibebaskan karena alasan Sandra, bukan alasan kemanusiaan kan, karena keluarga mereka, karena ayah, karena adik atau apa. Polling mengatakan bahwa 50% ke atas menganggap langkah IDF di Palestina belum cukup coba. Kalau betul suara warga seperti itu, kan mereka bagian dari kejahatan yang terjadi ini. Apakah hati mereka, nurani mereka tidak tergerak dengan pembunuhan yang dilakukan sebrutal itu terhadap warga Palestina gitu? Saya nggak ngerti masyarakat yang disurvei di mana hasilnya seperti itu gitu. Apakah betul hati nurani mereka sudah mati? Hati nurani mereka sudah tidak tergerak sehingga hanya untuk membebaskan satu sandera rela misalnya mengebom sekolah, menembak ambulans, merusak jalan,
menghancurkan bantuan makanan-makanan yang datang. Apakah itu modelnya gitu lah. Jadi di sini saya ragu itikat baik warga Israel ini, apakah benar suara dia atau hanya suara yang dimanipulasi gitu. Kita tidak tahu ini sekarang ini yang sesungguhnya terjadi gitu. Oke, Pak Ple, Iran mengklaim negara sekutunya yaitu Irak, Yaman, Lebanon siap mendukung serangan ke Israel. Dan Netanyahu juga sudah mengatakan siap perang multifront melawan banyak negara. Amerika Serikat juga sudah bergerak, mungkin sekutu Amerika di NATO juga akan menyusul. Nah, apakah bisa disebut kita telah memasuki perang dunia ketiga nih, Pak Ple? Ya, kalau menurut saya bisa saja ketika nanti titik ledakan magnitude-nya meluas kan, merambat seberapa besar rambatannya kemana, misalnya dari Hizbullah ke Houthi ke masuk Laut Merah sudah tidak bisa digunakan, nanti Selat Hormuz ditutup, mulai suplai energi terganggu, saham mulai rontok, dolar naik. Nah itu dampaknya akan begitu kan, kalau perang tidak akan berlangsung hanya sebentar. Sekali pukul begitu pasti enggak, ini akan berhari-hari dan membawa dampak yang cukup menakutkan bagi saya. Oke, Pak Plit, tak ada suara dan upaya keras Liga Arab nih di tengah perang antar negara Timur Tengah. Yordania misalnya marah jika negara dilewati rudal Iran yang menyerang Israel. Amerika Serikat pun sudah disinggung di depan bahwa tengah melobi negara-negara Arab agar membujuk Iran tidak menyerang Israel. Nah, di mata Pak Ple sendiri nih, seperti apa sih sikap sesungguhnya negara-negara Arab di tengah peperangan saat ini, Pak Ple? Ya, satu. Mereka sesungguhnya negara Arab di sekeliling itu, Jordan, Mesir, atau Iran dan Lebanon di situ, tentu tidak mengharapkan perang. Tentu mereka tidak mengharapkan adanya perang yang memakan biaya, memakan kurban, memakan segala hal. Tapi tindakan Israel yang dilakukan adalah memprovokasi dia. Israel ini seolah-olah punya impunitas yang sangat tinggi, yang didukung oleh persenjataan Amerika Serikat, didukung persenjataan dari Inggris. Dia seolah-olah menjadi gudang senjata untuk wilayah itu dalam kerangka Amerika Serikat menghadapi negara-negara itu setelah dihabiskannya Irak, setelah Saddam dihancurkan, setelah Libya, Gaddafi ditumbangkan. Nah, sekarang Amerika mau apa lagi ke Iran gitu. Setelah sanksi dilakukan, sanksi dicabut, ini kan narasinya bahwa musuh bersama adalah Iran. Tapi sebaliknya, sumber perkaranya menurut saya adalah Israel. Narasi dan citra yang dibalik bahwa Iran menjadi musuh bersama ini keliru. Harusnya Israel yang menjadi musuh bersama gitu. Nah ini yang harus kita kembalikan proporsinya ini. Oke, Pak Ple, sedikit menyinggung soal Hamas Palestina seperti adegan film nih, Pak Ple. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara setelah pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Dan Netanyahu mengatakan bahwa warga Israel harus siap-siap serangan dari segala penjuru yang akan segera tiba. Pak Ple, Hamas pasca Ismail Haniyeh akan seperti apa nih? Semakin kuat atau akan melemah? Dan siapa calon pengganti Ismail Haniyeh yang tepat nih, Pak Ple? Beberapa media Arab menyebut nama Khaled Mashal. Seperti apa, Pak Ple? Ya, terima kasih. Jadi ini sudah modus. Israel itu melakukan pembunuhan politik, itu modus. Untuk kepada Iran dilakukan pembunuhan politik, kepada Hamas juga 3 tokoh pimpinan Hamasnya dari Habib Hussein, ya kan, Ahmad Yasin sampai Ratiri, dan juga Ismail Haniyeh, sekarang Khalil Masal ya, yang lolos di Jordan. Tapi Israel itu Machiavellis gitu, menggunakan segala cara untuk melakukan pembunuhan politik ini. Nah, negara-negara sekeliling itu sadar gitu. Jadi sebetulnya ancaman regional itu datang dari Israel, bukan datang dari perjuangan Palestina. Tidak akan ada perang kalau Israel menghentikan
melakukan gencatan senjata dan menyerahkan kembali tanahnya kan sebagian atau apa. Nah, proses itu yang tidak dilakukan. Dia cari-cari alasan dengan perang untuk menutupi masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu dia menduduki wilayah Palestina kan itu. Oke, Pak Ple, terakhir nih Pak Ple. Saran Pak Ple untuk kita di Indonesia nih, di tengah perang Timur Tengah nih. Apa saran Pak Ple untuk publik di Indonesia dan apa catatan Anda untuk pemerintah Indonesia? Silakan Pak Ple. Ya, catatan saya pemerintah Indonesia ini memang kita jujur saja untuk masalah Palestina ini kita bantu. Tapi kalau sudah konfliknya terjadi seperti Iran, seperti Israel ini perang, kita paling berani balik-balik lagi mediumnya lewat OKI, menyampaikannya lewat jalur pintu Dewan Keamanan PBB. Itu juga kalau ada resolusi yang akan diajukan, begitu juga lewat majelis umum. Jadi terlalu bertingkat dan penuh dengan formalitas gitu. Jalur belakang kita pada waktu Ismail Haniyah ada, pimpinan kita nggak ada membuka kontak dengan Ismail Haniyah, kecuali Pak JK ya. Kecuali Pak JK yang melakukan kontak-kontak langsung. Jadi kita kita berjalan dengan formalitas yang kaku gitu. Lobby-lobby di balik itu yang dilakukan dengan tokoh-tokoh besar tidak bisa dilakukan oleh kita gitu. Kita tidak melakukan itu dan itu buruk sekali kalau menurut saya. Bagaimana kita hanya ngikuti jadwal sidang di PBB New York, ngikuti jadwal sidang di majelis umum, hanya bicara apakah ada item Palestina dibicarakan atau tidak, kan terlalu sedikit gitu loh upaya yang dilakukan gitu. Itu banyak sekali yang bisa dilakukan, tapi kita nggak bisa menembus. Contohnya adalah Cina berhasil, namanya Wang Kejian itu salah satu diplomat Cina di Qatar, bekas dubes Cina di Lebanon yang melakukan lobby kepada Hamas dan Fatah untuk melakukan pertemuan di Beijing. Itu contoh terobosan diplomatik. Kalau kita nggak akan bisa melakukan terobosan diplomatik, nggak akan mampu gitu. Karena kita hanya business as usual. Kita nggak melakukan terobosan apa-apa. Itu sayangnya. Nanti presiden yang mendatang dapat menteri luar negeri yang bisa melakukan terobosan-terobosan yang lincah di tengah dinamika yang seperti ini gitu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ple Priyatna yang sudah bergabung di Newsmaker kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ple Priyatna atas waktunya. Sehat-sehat selalu Pak. Ya, demikianlah Newsmaker kali ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.